Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dan bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Pagi ini Tribun Manado kedatangan tamu istimewa, spesial calon wali kota Tomohon, Ibu Miki Wenur bersama sekaligus calon wakil wali kota Tomohon, Ibu Cherly Mantiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabar ini, Bu? Baik, sehat. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Miki dan Ibu Cherly sudah meluangkan waktunya ke Tribun Manado. Kami tahu bahwa Ibu keduanya sudah sangat sibuk ini karena sudah jelang hari H Pilkada dan masih mau meluangkan waktunya ke Tribun Manado. Terima kasih banyak, Bu. Bu Miki, kita mau bincang-bincang tentang kesiapan Ibu Miki dan Ibu Cherly di Pilkada Tomohon. Tapi sebelum saya bertanya itu, Bu, saya mau penonton mau tahu perjalanan karir Ibu Miki dan Ibu Cherly mulai dari kecil sampai saat ini. Kita mulai dari Ibu Miki dulu ya. Bu Miki, perjalanan hidupnya mulai dari kecil itu dulu di mana? SD sampai SMA di mana, sampai kuliah di mana? Oke. Jadi kalau saya sendiri ya, kecilnya itu masa-masa kecilnya saya banyak di Kota Bitung, kemudian juga di Kabupaten Minahasa ya, tepatnya di Sonder. Saya pernah sekolah TK-nya dari sana, kemudian SD, melanjutkan ke Kota Bitung, SD di sana, kemudian SMP, sampai SMA-nya ke Kota Manado. Ini sebenarnya mengikuti juga tugas dari orang tua yang berpindah-pindah sebagai ASN. Jadi kita juga mengikuti orang tua. Dan SMA di Manado. Kemudian saya kuliah di Institut Teknologi Minahasa. Saya angkatan pertama dan saya termasuk lulusan pertama dari 4 mahasiswa yang pertama kali ujian sarjana. Ya. Setelah mendapat gelar insinyur ya. Ya. Terakhir mengambil MAP S2 di Unima. Ya. Universitas Manado ya. Universitas Manado. Nah, kalau Ibu Cherly Mantiri, perjalanan kecilnya sampai sekarang? Kalau saya memang dari lahir sampai saat ini di Tomohon. Oh iya. Kalau TK-nya di TK Sion, Gemim Tomohon. Baru SD-nya SD Gemim 4 Tomohon juga. SMP-nya SMP Kristen Tomohon. SMA-nya SMA Negeri Tomohon. Nanti kuliahnya di Universitas Samratulangi, Fakultas Hukum. Ya. Bu Miki kan dengan Ibu Cherly ini, Tribuners, Ibu Miki selain calon wali kota juga sudah sementara saat ini sebagai ketua Partai Golkar Tomohon, Bu ya. Sedangkan Ibu Cherly Mantiri adalah ketua Partai Nasdem Kota Tomohon. Yang menarik, Tribuners, keduanya adalah mantan anggota DPRD Kota Tomohon selama 3 periode, Ibu ya. Nah, ini pertanyaan di soal politik. Kalau Ibu Miki masuk berpartai politik sejak kapan, Bu? Sebenarnya saya sendiri berpartai politik itu sudah sejak lama ya. Saya usia 23 tahun sudah aktif di organisasi politik, kemudian juga organisasi kemasyarakatan lain. Memang basicnya dari mahasiswa, saya sudah termasuk pengurus senat mahasiswa, dan SMA OSIS ya itu sudah dimulai, dan berpolitik itu sendiri setelah lulus kuliah, kemudian masuk. Saya memang langsung masuk ke Partai Golkar. Saya pernah jadi
Jadi kalau karir di dalam organisasi politik, saya mulai dengan pengurus kelurahan, wakil ketua Partai Golkar kelurahan. Kemudian Itu boleh tahu berapa itu, Bu? itu kurang lebih tahun 1997 ya. Di kisaran 1996-97. Wakil ketua Kelurahan ya. Partai Golkar kelurahan, kemudian jadi bendahara Partai Golkar kecamatan, kemudian jadi ketua kecamatan. Selanjutnya saya pernah jadi sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kota Tomohon. Jadi kalau kecamatan itu ketua Partai Golkar Kecamatan Tomohon Tengah. Kemudian jadi sekretaris Partai Golkar Kota Tomohon, kemudian pernah menjadi wakil ketua bidang perempuan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, pernah menjadi wakil ketua bidang organisasi Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya menjadi PLT Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Tomohon, dan sekarang ini sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Tomohon. Darahnya 100% Golkar ini. Pilihan politiknya kemarin ke sana, dan saya kira ini bagian dari konsistensi ya saya dalam berpolitik. Siapa yang mengajak pertama kali masuk berpartai? Sebenarnya tidak ada yang mengajak. Basicnya karena senang berorganisasi dari SMA, kemudian kuliah. Setelah kemudian itu pasca reformasi sih, kemudian saya memilih Partai Golkar. Di saat Partai Golkar itu malah diobok-obok ya, di kondisi yang sangat terpuruk. Itu, ya. Ada banyak pilihan sebenarnya, tapi kemudian saya memilih Partai Golkar. Ada keinginan kuat untuk menyatakan kepada masyarakat, karena memang waktu itu saya ikut serta kampanye, sudah bagian dari tim kampanye provinsi di masa reformasi itu. Saya katakan saya lahir di masa Orde Baru, dan saya bersyukur saya lahir di masa Orde Baru karena saya sudah bisa minum susu. Mungkin kalau saya tidak lahir di masa itu, saya belum bisa minum susu, masih makan bulgur. Jadi karena itu kenapa saya kemudian memilih Golkar. Menurut saya salah satu itu ya, bahwa lebih kurangnya masa Orde Baru saya merasakan ada hal yang baik. Ya. Setelah masuk di partai politik, terus masuk di DPR tahun berapa mulainya? Ya, DPRD tahun 2004, pas Tomohon dimekarkan. Tomohon mekar 2003. Pileg pertama itu tahun 2004, dan Tomohon sudah sudah menjadi kota otonom, sehingga Tomohon juga sudah ada DPR-nya. 2004 saya pertama kali jadi anggota DPRD sebagai wakil ketua. Angkatan pertamanya. Angkatan pertama. Iya. Ya. Terus waktu masuk di DPR, terpilih pertama kali, ikut langsung terpilih, Bu ya. Iya. Lalu kedua sempat jadi ketua DPRD Kota Tomohon, Bu ya. Di periode 2014-2019 saya jadi ketua DPRD Kota Tomohon. Kita ke Ibu Cherly Mantiri. Ibu Cherly kalau masuk partai politik tahun berapa mulainya? Memang setelah menikah 97 nggak pernah ada kepikiran untuk di politik. Iya. Jadi pedagang. Iya. Pedagang dengan sedikit proyek-proyek gitu kecil-kecil. Iya. Di 2008 direkrut lah. Gabung partai. Gabung ke Partai Golkar. Iya. Jadi ketua Partai Golkar Kelurahan Paslatan 1 waktu itu. Dan kebetulan ibu senior saya waktu itu sudah di tingkat DPD 2, sekretaris DPD 2. Tapi di 2009 terjadi sedikit biasa kan, dinamika. Akhirnya masuk Hanura.
Iya. Jadi anggota DPRD di 2009 itu dari Hanura, bukan Iya. dari Golkar. Iya. Pertama ikut langsung terpilih. 2009 2014, lanjut 2014 2019 masih di Hanura. Iya. Nanti 2019 sudah masuk di Nasdem Iya. dan terpilih yang ketiga. Kebetulan Iya. waktu 2009 itu jadi bendahara Hanura Tomohon. Baru 2009 jadi ketua Hanura Tomohon. Dan terjadi lagi sedikit dinamika di Iya. pusat Hanura, itu. iya. Nah, dualisme di Hanura. Saya diganti di tahun 2019 ya itu. 2018. Jadi 2018 jadi ketua, jadi ketua wakil ketua Bapilu dulu di Iya. Nasdem. Iya. Nanti setelah 2019 baru jadi ketua Nasdem Nasdem Kota Kota Tomohon. Dan langsung Sampai lagi terpilih di Terpilih periode di- ketiga ya. iya. Dapil mana Ibu waktu itu Ibu? Tomohon Terakhir. Tengah, Tomohon Tomohon Tengah. iya. Oh iya. Bu, kalau Ibu Cherly tertarik masuk partai politik itu dorongan siapa waktu itu? Dorongan sendiri atau dorongan suami atau ada keluarga yang mendorong? Ayo masuk partai. Sebenarnya itu ada ajakan dari ketua Golkar waktu itu. Belum ya, belum ketua Golkar Pak. Bendahara. Masih bendahara Golkar, tapi kebetulan satu kelurahan. Oh iya. Yang mendorong sebenarnya warga sekitar yang mendorong, meminta kalau bisa maju partai, ya. ya. Dari situ Aspirasi awalnya ya. aspirasinya. Iya. Awalnya enggak ada kepikiran ke politik sih, sudah jalan jadi ikuti saja. Dan ini sampai 3 periode ini kan Iya, luar iya. biasa. Ya, periode. Ini soal Pilwako Kota Tomohon, dari masa kecil ke partai, lalu kita bicara soal Pilkada Tomohon, Bu. Bu Miki, kenapa tertarik mau jadi calon wali kota Tomohon? Apa alasannya? Ini memang sesuatu hal yang menarik ya. Iya. Saya kira pengalaman saya di DPRD 3 Iya. periode, kebetulan sejak menjadi anggota DPRD di periode pertama 2004 dan anggota Dewan pertama di 2004 itu untuk Kota Tomohon, saya langsung masuk menjadi juga badan anggaran ya. Kemudian ya waktu itu pimpinan, dan kemudian setelah periode kedua juga pimpinan, sampai pada terakhir itu tetap masuk sebagai badan anggaran. Jadi kami cukup sangat memahami posisi Kota Tomohon ya, perkembangannya, kemudian terkait dengan pendapatannya, terkait dengan potensi-potensi di Kota Tomohon, potensi alam dan potensi masyarakat. Dan karena itu ketika 3 periode menjadi anggota DPRD, sebenarnya banyak sekali usulan, pikiran-pikiran ya, ide-ide yang kami coba bawa itu ke pemerintah, ke eksekutif melalui dinas-dinas, yang menurut kami hal-hal ini sebenarnya dalam pengembangan kota ini sangat baik ya, untuk memajukan. Saya punya mimpi Tomohon itu menjadi kota yang maju, tetapi misalnya tetap mempertahankan alamnya, sehingga bahkan kotanya ada di tengah hutan misalnya, seperti itu. Artinya di tengah ada pohon-pohon yang banyak, itu mimpi-mimpi. Bahkan kemarin punya mimpi, Tomohon kenapa bukan jalannya dibuat seperti cincin, kotanya ada di tengah, jalannya di luar, sehingga pengembangan kotanya akan merata. Seperti itu ide-ide antara lain yang kami sampaikan, dan sebagiannya sudah sempat bisa dieksekusi, namun ya tidak bisa secara menyeluruh, dan bahkan mungkin ada hambatan-hambatan banyak karena tentu ada regulasi-regulasi, kemudian ada juga ide-ide daripada pemimpin yang saat ini ya.
Karena itu ini antara lain motivasi, di samping juga tentu banyak sekali aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, yang kemudian mendorong memotivasi saya untuk maju sebagai wali kota Tomohon, dengan juga satu keinginan bahwa menurut saya Tomohon ini masih punya kesempatan yang sangat besar untuk maju, ya. Dan Tomohon ini kota kecil namun indah. Nah, ini harus dijaga ke depannya. Kalau kita biarkan, dia akan jadi kota kecil yang akhirnya tidak akan bisa diingat oleh banyak orang. Jadi Tomohon punya potensi yang besar. Itu juga yang antara lain mendorong keinginan saya untuk maju sebagai wali kota. Di samping kami punya komitmen, ketika Tuhan berkenan nanti menjadi wali kota, pelayanan kepada masyarakat itu harus dilaksanakan dengan maksimal, dan untuk seluruh masyarakat, bukan karena golongan agama, bukan karena warna politik. Semoga itu bisa terjadi, ya. Karena walaupun saya basicnya dari Golkar, menurut saya kalau jadi pemimpin itu harus jadi pemimpin untuk seluruh masyarakat. Karena ini amanah, ya. Bukan tanggung jawab saja kepada masyarakat, tetapi terutama tanggung jawab kepada Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih. Bu Miki, kenapa lalu mau berpasangan dengan Ibu Cherly Mantiri? Bersama-sama Ibu kan banyak juga yang lain. Kenapa mau berpasangan dengan Ibu Cherly Mantiri? Jadi memang prosesnya ya lumayan cukup panjang, ya. Pertama, kami sudah berteman 3 periode di Dewan, artinya sudah cukup saling tahu lah, ya, bagaimana profil dari masing-masing, bahkan sikap, ya, masing-masing, apakah dia mungkin ada hal-hal mungkin yang akan justru melengkapi saya, ya, di dalam pemerintahan ke depan, seperti itu. Ada banyak pilihan, namun saya kira ketika dengan berbagai pertimbangan, Ibu Cherly yang lebih akan melengkapi saya, ya, lebih akan, karena bukan sekedar tentu Ibu Cherly saja atau yang B atau apa, tetapi ada pertimbangan bahwa saya dalam kondisi ini kira-kira yang akan jadi pasangan itu akan memberikan dampak baik buat saya dalam pemerintahan, atau justru malah akan memberi dampak yang tidak baik ke depan. Nah, dari apa yang kami pertimbangkan, apa yang kami jalani, itu akhirnya Ibu Cherly, menurut kami Ibu Cherly yang paling pas. Di samping memang kami bagian dari partai pendukung Kim Plus, ya. Saya kira itu juga pertimbangannya. Nah, Bu Cherly, apa alasannya Ibu Cherly juga berminat bertarung di kompetisi Pilkada Tomohon ini dan mau jadi calon wakil wali kota berpasangan Ibu Miki? Kalau yang menjadi motivasi untuk masuk dalam kontestasi ini, memang ya sama juga dengan Ibu Wali Kota saya, karena kami sudah 3 periode. Bukan bukan menilai yang duduk sekarang itu kurang baik atau apa, tapi memang seperti yang Ibu Wali Kota katakan tadi, begitu banyak program, begitu banyak apa yang kami dapatkan dari hasil konsultasi, tapi itu tidak bisa kami lakukan atau bawa di Kota Tomohon, karena memang seperti tadi, ke eksekutif itu agak sangat susah, ya, kalau mau direalisasikan seperti itu, karena memang 3 periode kita berdua. Iya. Bu Miki, Ibu Cherly, apakah ketika diajak menjadi pasangan di Pilwako Tomohon ini, Ibu Cherly
minta izin ke suami, ke keluarga, atau bagaimana? Dan bagaimana awalnya respon mereka ketika Ibu Cherly mengatakan saya mau maju calon wakil wali kota berpasangan Ibu Miki di Pilkada Tomohon? Jadi memang awalnya tidak terpikir sih, cuma waktu Ibu Ketua Golkar sempat bicara, kamu boleh nggak masuk salah satu kandidat untuk di survei, survei dulu, karena yang di survei itu banyak, Pak. Kan kandidatnya banyak, kalau dari Partai Golkar, dari keterwakilan juga umat Katolik itu banyak, ada yang punya potensi, ada beberapa. Jadi karena menghargai ya, silakan Bu. Memang berjalannya waktu nggak terpikir juga sih, pada akhirnya yang tertinggal di yang di survei itu saya tentu sebagai umat yang percaya ini adalah jalan Tuhan, dan juga kenapa saya ingin berpasangan dengan Ibu Miki, karena hasil pembicaraan kami berdua, Ibu Miki ini punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau itu kan semuanya sudah di dalam situ, kejujuran, anti korupsi dan sebagainya ada di tata kelola itu. Amin. Respon suami Bu ketika Ibu Cherly menyampaikan akan maju? Kebetulan memang waktunya sangat mepet. Pas Ibu Ketua Golkar telepon, orang mau terima SK nih di Jakarta. Jadi pas waktu itu suami dan anak-anak tahu, mereka support dalam artian ya jangan mengecewakan, karena ini suka keluar SK juga. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang ini ya tidak ada riak-riak. Ya kalau riak-riak sih ada sedikit, tapi support itu pasti sangat mendukung. Iya. Bu Miki, dalam beberapa daerah itu pasangan kepala daerah itu awalnya mungkin harmonis, tapi pertengahan periode itu tidak sedikit pasangan kepala daerah itu berpisah karena ada konflik dan lain-lain. Mungkin ada juga yang bahkan baru di tahun pertama sudah pisah. Nah, apa yang Ibu Miki kira-kira mengatakan kepada Ibu Cherly bahwa komitmen ini tidak hanya sekadar di saat pencalonan, tapi ketika misalnya masyarakat Kota Tomohon mempercayakan bahwa Kota Tomohon ini dipimpin oleh Ibu Miki dan Ibu Cherly, apa komitmen Ibu Miki dan Ibu Cherly bahwa ini bisa harmonis pasangan? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara komitmen untuk mempertahankan supaya hubungan ini harmonis ya, saya kira terpulang daripada kita masing-masing. Saya kira seperti juga kita ketika membangun kehidupan rumah tangga, kita punya komitmen. Kalau ada yang mau lari sini, lari sana, terpulang lagi kepada masing-masing. Nah, saya dan Ibu Cherly punya komitmen, kita harus berusaha supaya kita harus selesai sampai selesai masa periode. Dan menurut saya mungkin tidak sekedar ada upaya dari kami berdua, karena pasti juga ada orang-orang lain nanti yang akan ada di sekitaran orang, dan itu tidak bisa kita hindari itu. Tapi saya kira bekalnya kami sudah cukup saling mengetahui, mengenal ya selama 3 periode di DPRD. Tetapi juga terutama adalah bagaimana kita juga mampu nanti bisa saling memahami, saling menerima satu dengan yang lain. Kalau saya, Ibu Cherly sudah tahu saya orang yang cepat bereaksi, sementara teman saya dia lebih cool.
sudah kita pahami Saling. bersama itu 3 ya. periode sama-sama di DPR Tapi ya. memang terutama ya itu upaya manusia, tapi terutama saya juga berpikir sebagai orang yang percaya, terutama ya harus selalu dibawa di dalam doa supaya pasangan ini akan terus bisa bersama-sama sampai akhir masa periode. Bagian daripada komitmen kami kepada masyarakat, tetapi komitmen kami juga kepada orang-orang di sekitarnya Torang, dan terutama komitmen terhadap Tuhan. Tuhan. Bu Miki, ketika sudah ditetapkan oleh masing-masing partai dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilwako ini, pertanyaan masyarakat itu biasanya adalah apa yang Ibu Miki dan Ibu Cherly akan lakukan untuk Kota Tomohon, dan apa yang Ibu Miki dan Ibu Cherly lihat saat ini Kota Tomohon seperti apa, sehingga itu yang menurut Ibu Miki saya akan lakukan seperti ini kalau saya terpilih. Silakan Ibu Miki. Ya, baik, terima kasih. Memang yang pertama tadi saya kira Ibu Cherly sudah sampaikan ya, kami melihat perlu ada perbaikan terkait dengan tata kelola pemerintahan ya, pelayanan publik. Walaupun memang sebenarnya Tomohon itu baru saja menerima penghargaan ya dari Kemenpan, kemudian dari Ombudsman baru. Namun sebenarnya ada yang harus kita perbaiki adalah kami punya komitmen nanti dalam manajemen kepegawaiannya, merit system ini harus kita lakukan ya. Jadi jangan sampai mempromosikan seseorang pada jabatannya hanya berdasarkan kedekatan atau hubungan-hubungan lain yang sebenarnya bukan poin yang harusnya kita lakukan untuk menjadikan ASN ini atau pegawai ini menjadi pegawai yang profesional ya. Seperti itu yang harus kita lakukan. Artinya mungkin kita punya kedekatan dengan orang, tapi harus selalu kita upayakan bahwa harus ada standar. Kalau orang mau dalam satu jabatan, beliau harus punya standar. Standar ini harus betul-betul diterapkan dengan benar. Saya kira kalau aturan-aturan menyangkut itu sudah ada ya, standar-standarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan itu. Karena menurut saya kalau kita tidak lakukan itu justru malah akan mengganggu dan merusak tujuan daripada apa yang kita komitmen ketika kita mau jadi pemimpin. Nanti kalau dia tidak kerja karena saudara malah kerjanya tidak benar, justru akan merugikan wali kota dan wakil wali kota. Saya kira itu. Dan ini saya di pengalaman di PD Pasar 4 tahun itu sudah saya lakukan ya, bukan mau tetangga kalau nanti melakukan apa minta maaf saya berhentikan seperti itu ya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan juga dengan Ibu Cherly itu bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami mendapati bahwa yang seperti saya sampaikan tadi, Tomohon kota kecil ini harus ditata. Kemudian Tomohon itu kota pariwisata. Jujur harus kita katakan, apa pariwisata yang ada di Tomohon? Potensi pariwisatanya alam. Artinya alam ini harus dijaga. Kalau kita biarkan berarti potensi ini akan hilang. Nah, untuk hari ini dan ke depan itu harus dijaga supaya sampai kapanpun 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, Tomohon masih akan jadi kota pariwisata. Dengan apa? Dengan potensi alam. Mungkin 40 atau 20 tahun sudah ada lagi pariwisata buatan atau apa, tetapi potensi utama ini harus dijaga. Nah, harus kita lakukan, tidak bisa ditunda. Harus dilakukan hari ini. Itu seperti itu. Ini harus kita tata supaya tata ruangnya ya, kemudian konsep transportasinya dan sebagainya itu harus ditata. Pemukimannya ada di mana, peternakannya ada di mana, itu harus ditata. Yang ketiga, pelayanan kepada masyarakat. Tadi sudah juga saya sampaikan, kami punya komitmen menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat. Bukan karena golongan agama, bukan karena saya Gemim, kemudian Ibu Cherly Katolik, itu saja yang diperhatikan. Tidak bisa. Sepanjang dia adalah masyarakat Kota Tomohon, dia berhak mendapatkan pelayanan yang sama ya. Seperti itu. Termasuk dalam pemberian bantuan-bantuan. Kami masih mendapati sekarang
ada pemberian bantuan, bahkan melihat dia kemarin pasang bendera apa ya, minta maaf. Itu ya, saya ketua partai, tetapi saya kira hal ini tidak boleh terjadi. Bayangkan saja masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, masyarakat yang hidupnya di bawah, tetapi dia berbeda pilihan terus kita abaikan. Itu bukan tanggung jawab kepada masyarakat saja, terutama sudah 3 kali mungkin saya bilang tanggung jawab kepada Tuhan. Dia yang perkenankan kita jadi pemimpin, tapi kita tidak melakukannya dengan benar. Itu. Ya, Bu Miki, terkait soal Kota Tomohon sebagai kota pariwisata yang sudah sangat terkenal ya sebagai kota bunga. Nah, kalau kita jalan-jalan di Kota Tomohon, itu spot-spot kalau masuk kota terlihat itu sebagai kota bunga mungkin belum sebagai kata sebagian orang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Miki dan Ibu Sherly jika terpilih bahwa Tomohon ini kota bunga? Apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih. Memang ini sudah sering kami dengar ya. Sebenarnya sudah dikenal Tomohon ini adalah kota bunga, dikenal dengan turnamen International Flower Festival, dan di dalam Perda sudah kami buat Perda. Itu sekarang Tomohon International Flower Festival dengan beberapa kegiatan lain. Tetapi kegiatan intinya adalah TOF itu sendiri. Sehingga kemudian kita dikenal sebagai kota bunga. Sayangnya memang ketika orang datang ke sana itu belum bisa dilihat secara langsung. Padahal harusnya apa yang ada di dalam pikiran orang ketika mau datang di Tomohon, maka dia supaya dia betul-betul bisa meyakinkan ya, oh iya benar teman ini kota bunga. Iya, kita masih sampai hari ini masih menjadi poin penting, sehingga kami punya pemikiran bahwa ke depan memang kita harus membuat spot-spot ya, harus ada spot-spot yang akan menggambarkan bahwa betul-betul Tomohon ini adalah kota bunga. Perencanaannya penting sekali ya, penting sekali. Jadi tidak bisa tiba saat tiba akal, ketika mau TOF, ketika mau TIF, kemudian ditatalah bunga-bunga. Tidak boleh. Padahal sebenarnya itu kan bisa kita lakukan, kan di Dinas Pertanian sudah ada programnya. Nah, cuma keberpihakan anggaran ini yang harus kita juga lakukan. Kita punya keinginan mau jadikan Tomohon seperti itu, tetapi kalau kita tidak memberikan anggaran, ya itu tidak bisa akan terjadi. Karena itu kalau Tuhan berkenan nanti saya dan Ibu Sherly terpilih, kita akan siapkan spot-spotnya sehingga orang kalau masuk, mungkin pas masuk Tomohon bisa, oh iya ya dia kota bunga, harus ditata ya, bunga-bunga Tomohon kan kalau bunga sudah cukup sangat banyak ya, bukan tidak ada, cuma tinggal pengaturannya, kemudian penataannya itu yang harus kita siapkan. Dan ya itu intinya harus ada keberpihakan anggaran, termasuk nanti di sepanjang kotanya. Termasuk juga kami punya kerinduan nanti ke depan, karena nanti dalam visi misi kami antara lain dan ada 17 program unggulan, kami akan membuat Tomohon Creative Hub. Kemudian ada satu kawasan, dan kalau itu mungkin dalam jangka panjangnya ada kawasan supaya Tomohon International Flower Festivalnya akan dilaksanakan di kawasan itu. Bisa ada 10 kurang lebih hektar yang bisa kita siapkan Tomohon Internasional, kemudian ada taman bunganya di sana, kemudian nanti UMKM akan bertumbuh di sana. Nah, bicara soal UMKM, apa rencana ke depan kalau terpilih? Ini kalau di UMKM kan sangat banyak juga muncul di Kota Tomohon. Kira-kira kalau Ibu Miki dan Ibu Sherly terpilih, apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan lagi ini UMKM di sana? Oke, tadi sudah saya sampaikan ya, Tomohon Creative Hub itu ya di samping nanti jadi satu kawasan untuk turnamen International Flower Festival atau ada kegiatan apa itu punya kawasannya. Tetapi kalau itu bisa kita siapkan, maka
otomatis kita akan memberi ruang kepada UMKM. Dan di dalam 17 program unggulan kami juga ada program untuk pelatihan tenaga profesional. Di sana nanti ada pelatihan untuk UMKM. Jangan lagi, kami selalu kritik kalau di dalam pembahasan pelatihan untuk UMKM 3 hari. Tidak ada pelatihan 3 hari. Apa hasilnya gitu loh. Ya, pasti dia tidak akan mahir ya, tidak akan meningkat ya, seperti itu. Kemudian nanti dalam program kami membuka link untuk memfasilitasi UMKM terhadap pemodalan, termasuk juga terhadap pemasaran. Kita membuka jalur itu ada dalam program unggulan kami untuk UMKM. Ya. Ya. Kalau bicara soal anak muda di Kota Tomohon, apa yang akan dilakukan? Program anak muda yang kami sebenarnya Tomohon Creative Hub ini cukup banyak yang akan termasuk kita memberi ruang kepada anak muda ya. Nanti di sana kita fasilitasi dengan wifi, kemudian nanti anak muda jadi kelompok-kelompok, bukan anak muda termasuk kelompok masyarakat, dia punya misalnya kelompok tari, kelompok apa, diberi kesempatan ruang kreasi. Jadi nanti ada studio tarinya, ada studio musiknya ya, tinggal nanti by link dia mendaftar kalau mau tampil, mau bikin acara dia mendaftar ya, itu seperti itu antara lain untuk anak muda. Dan termasuk juga untuk pelatihan tenaga profesional. Pelatihan tenaga profesional juga ada kami bagi termasuk untuk generasi muda. Artinya kami masih mendapati di Tomohon itu sekarang itu 2022 ke 2023 masuk 2004 tingkat kemiskinan naik, kemudian juga pengangguran naik. Sebenarnya kan jawaban dari itu semua berarti ada banyak anak-anak muda kita yang mungkin tamat sekolah belum bisa ada pekerjaan. Dan kami mendapati sebenarnya itu kemampuan bersaingnya juga kita masih rendah. Nah, itu harus kita persiapkan. Jadi kita juga melakukan pelatihan tenaga profesional ya, supaya mempersiapkan anak-anak muda ini, dia tamat kuliah mungkin sebenarnya secara ilmu mampu, tetapi misalnya dia accounting, tapi kalau dia mau mendaftar di perusahaan China, dia tidak punya kemampuan bahasa ya, seperti itu yang harus kita, memang ini harus dipetakan ya, saya kira supaya kita bisa tahu. Atau juga di dalam program kami ada untuk pelatihan tenaga yang kita persiapkan untuk tenaga ke luar ya, kerja ke Jepang, Korea itu. Sebenarnya di masa kami menjadi anggota DPRD, saya kebetulan Ketua Komisi 3, Ibu Sherly wakil saya, kami juga yang sudah mendorong pemerintah kota waktu itu untuk bekerja sama dengan BP2MI. Bahkan kami yang di dalam konsep perencanaan APBD itu tidak ada anggaran untuk itu, kami yang mengupayakan 1 miliar untuk dianggarkan untuk memberikan pelatihan kepada sekian banyak. Kemarin konsepnya ada 100 orang ya, untuk diberi pelatihan, termasuk sampai pada bagaimana pembiayaan pengirimannya dan kelulusannya. Cuma memang untuk eksekusinya, nah itu juga yang mendorong. Ternyata walaupun kita perjuangkan begini, anggarannya sama dengan RT RW juga itu seperti itu. Kita yang perjuangkan di konsep APBD-nya tidak ada. Kita perjuangkan karena kita ingin mendapatkan RT RW yang baik ya, yang berkualitas. Kita juga perjuangkan anggarannya. Tapi memang eksekusinya itu juga yang mendorong kenapa akhirnya harus harus maju. Tidak boleh ya. Ternyata eksekusi ini penting sekali untuk dikawal. Kalau anggarannya ada tapi eksekusinya tidak dikawal dengan baik. Ya. Tidak dilakukan kalau dengan baik. Hasilnya outputnya tidak akan ada. Ya, dari sisi pemuda kita ke pendidikan. Apa yang akan dilakukan Ibu Miki dan Ibu Sherly jika terpilih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tomohon? Iya, baik. Kalau untuk pendidikan sendiri punya program beasiswa ya.
ada S1, S2, S3. Orang sempat bilang, Bu, kan kalau untuk kota itu wilayahnya hanya sampai pada batasannya cuma sampai SD SMP. SMA sudah provinsi, kemudian saya bilang pemerintah harus kreatif. Kita harus cari caranya melalui perusahaan-perusahaan, bisa CSR-nya kita minta berikan beasiswa kepada anak-anak. Iya, kenapa harus APBD terus? Harus seperti itu. Dan saya kira beasiswa itu sudah banyak, tinggal bagaimana pemerintah hadir di sana tuh carikan, ya. Seperti itu. Itu antara lain, dan kami punya program juga untuk tenaga guru, ya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang kita beri beasiswa. Kalau siswa kita beri dari APBD pasti memungkinkan sekali. Tapi untuk ini masuk dalam 17 program kami. Tetapi juga pelatihan untuk guru, ya, tenaga guru. Kita harus melakukan penelitian, karena kemarin saya dapati ternyata kita punya kendala lagi dalam pelatihan itu. Ternyata dilakukan pelatihan literasi kemarin, setelah diuji dari sekian banyak itu hanya kurang lebih 30% yang terserap. Itu yang saya dapat datanya dari penguji malah. Seperti itu. Jadi ternyata harus melakukan pelatihan-pelatihan lagi kepada guru-guru, bahkan juga memberikan beasiswa kepada guru-guru untuk mempersiapkan tenaga pengajarnya juga. Kalau tenaga pengajarnya berkualitas, pasti siswanya berkualitas. Karena kami punya juga pemikiran, negara ini, daerah ini, kota ini akan maju kalau sumber daya manusianya maju. Ya. Bu Miki dan Ibu Shirley, kan dalam beberapa pekan terakhir ini saya lihat selalu kunjungi warga, pastilah itu karena untuk meraih suara kan, keliling kelurahan. Setelah keliling-keliling itu, apa yang Ibu Shirley tangkap suara aspirasi masyarakat di Kota Tomohon dari keliling-keliling mengunjungi warga, Bu? Ya, kalau secara umum sih, pada umumnya semua yang dikunjungi itu hampir sama. Iya. Termasuk itu keluhan bantuan yang kurang tepat sasaran, baru pemberhentian aparat kelurahan. Ya, mereka merasa kecewa karena pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada peringatan atau teguran, tiba-tiba sudah diganti. Jadi pada umumnya seperti itu yang jadi keluhan. Jadi itu juga yang masuk aspirasi kan. Iya. Iya. Kalau Ibu Miki setelah jalan-jalan ketemu warga, apa yang Ibu dengar dari mereka? Keluhan lain selain tadi soal mungkin kekecewaan, mutasi pegawai, terus ada hal lain? Iya, juga kami temukan dalam kunjungan ke warga, ya antara lain memang kalau daerah Tara-Tara biasanya mereka mengeluhkan terkait dengan lokasi tempat pembuangan sampah yang itu pengaturannya belum baik, ya, sehingga warga juga mengeluhkan kendaraan sampah yang lewat dengan isi yang overweight, ya, sehingga akhirnya jatuh di jalan, ya, seperti itu. Itu daerah barat, ya, keluhan antara lain seperti itu. Tetapi juga masalah air bersih, ya, masalah air bersih hampir pada keseluruhan Kota Tomohon, ya, termasuk Tomohon Selatan. Karena sebenarnya kita punya anggaran kemarin PEN 22 miliar, ya, dan sekarang lagi masih ada, tetapi ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh warga. Masih banyak sekali tempat yang belum bisa dijangkau dengan air bersih. Ya, itu antara lain. Kalau di tempat-tempat lain misalnya yang selain air bersih,
terkait juga soal pengelolaan sampah, mungkin ada aspirasi lain yang Ibu Iya, dengar? sebenarnya di awal tahun ini yang paling seru sih aspirasi terkait untuk masyarakat petani terkait pupuk bersubsidi. Oh, iya. Yang di Tomohon memang tidak ada untuk tahun 2024 ini sampai masa tanam kedua. Pupuk bersubsidi ini baru ada pada bulan Oktober. Itu jadi keluhan dari masyarakat. Memang ini betul-betul kelalaian pemerintah. Sehingga ini- pupuk bersubsidi tidak, itu jadi keluhan masyarakat juga, karena itu kami punya komitmen profesional ya, birokrat itu ya, perbaikan terhadap tata kelola ini penting sekali ya. Dalam sehari berapa titik yang dikunjungi oleh Ibu Miki untuk ketemu warga ini, untuk menggait suara sebanyak-banyaknya ini? Bervariasi sih. Kadang kita bisa mulai dari pagi sudah turun, sudah dari ada misalnya sampai ke kebun juga ya. Kalau ada kemarin ada kayak panen padi dan sebagainya, sampai malam Pak. Apalagi kalau hari-hari Sabtu Minggu. ya Jumat Sabtu Minggu itu Iya. ya bisa sampai 20 titik sehari bahkan lebih. Kalau Ibu Miki, Ibu Shirley berapa titik? Hampir sama. Kadang Ibu 20, saya itu 16 atau sama-sama 20-an. Terus Sama-sama berbagi. turun atau berbagi? Jadi kadang Harus harus dibagi. berbagi. Tapi kadang-kadang bersama. Iya. Terus bagaimana Ibu Shirley membagi waktu antara urus cari suara dengan berperan sebagai ibu rumah tangga, ibu sebagai istri? Tentunya harus pandai-pandai membagi waktu juga. Kalau di suami dan anak-anak serta sudah ada cucu kan, Iya. tetap ada perhatian tidak ditinggalkan. Iya. Jadi Masih ada waktunya sudah ditentukan untuk jalan turun-turun ke, Bersama juga ya. ya kadang bersama suami, kadang suami juga berbagi waktu, jadi dia ke arah kiri. Semua terlibat turun. Turun Iya. serta. Iya. Kalau Ibu Miki bagaimana mengatur waktu antara urusan keluarga, urusan cari suara ini ya? Iya. Oke, mungkin saya beda, ini luar biasa sudah Iya. ada cucu, oma kan. Saya kebetulan belum, anak kebetulan juga di luar daerah sudah besar, jadi ya tidak lagi membutuhkan waktu yang Iya. yang banyak ya. Paling WA saja, Iya. ingatkan dia seperti itu, telepon. Bersama suami juga kita sama-sama, suami kalau pas lagi ada di sini pasti akan mendampingi kalau untuk turun-turun seperti itu, atau kadang juga berbagi. Total football ini Iya. bergerak. Iya. Karena sisa Berbagi. waktu ini kan sedikit Sisa sekali. tinggal Iya. sedikit ya. Seperti itu saya kira pengaturannya lebih mudah ya. Kalau Ibu Shirley masih Karena Nah. memenuhi, Iya. memenuhi undangan kan, Iya. jadi banyak masyarakat yang mengundang justru. Nah, tentu ini kan menguras fisik ini, Bu, menguras biaya juga. Nah, apa yang Ibu Miki dan Ibu Shirley lakukan supaya di tengah kesibukan ini tetap masih fit ini, bisa menjaga tetap kesehatan Iya. juga? Iya. Apa yang Ibu Miki lakukan? Kalau saya sendiri ya di samping makan harus teratur, juga ada minum vitamin ya, itu sudah tidak bisa dihindari lagi ya, ada nambah suplemen, tetapi berupaya supaya bisa istirahat, walaupun ya memang istirahatnya harusnya kan malam ya, tapi kadang kita harus tidur sudah lewat dari jam tidur ya, sudah jam 2 bahkan jam 3. Kalau saya sendiri berusaha harus minimal 4 jam saya harus istirahat Tidur, ya. Jadi kalau saya tidur jam 3 ya saya harus bangun harus seperti itu. 4 jam lah. Karena memang saya juga tidak biasa tidur siang. iya. Tetapi yang tidur di waktu mau tidur masih sudah mau siang juga itu ya, sudah mau pagi juga ya, kalau sudah jam 3 saya selalu berusaha untuk tidur 4 jam minimal. Paling Baru tinggi- bangun kemudian melakukan aktivitas lagi.
apalagi di masa kampanye ini makin Makin sibuk ini, jadi waktu tidur sangat berkurang ya. Kalau Ibu Cherly tidur? Kalau tidur hampir sama, tapi kalau untuk menjaga stamina Kesehatan, iya. tentu pagi berdoa aja dulu. Iya. Mintakan kekuatan, kemampuan, yang lain-lainnya biar tinggal kita melengkapi. Seperti kalau saya, ibu wali kota saya ini baik sekali. Saya diberi vitamin, ya, karena memang kalau pribadi paling malas sebenarnya kalau vitamin. Baru kalau tidur hampir sama, karena kebanyakan berdua sih kalau sudah tengah malam begitu. Sharing-sharing lagi ini apa yang harus dilakukan ya. Nggak, Atau strategi lagi. Kadang sharing udah hampir nggak ada waktu karena kebanyakan ini undangan. Iya. Jadi ya kadang karena undangan sampai jam 1, jam 2 baru tiba di rumah. Jadi tapi yakin ya tetap ada kekuatan. Iya. sehat. Nah, Sehat. Bu Miki, kalau di tengah ini kan bisa juga menguras membuat orang stres. Apa yang Ibu Miki lakukan supaya ketegangan tidak stres, supaya tidak stres lah yang dilakukan? Cuman satu, Pak. Iya. Berdoa. Iya. Karena kalau bilang mau di manage juga stres itu kan di saat sekarang itu, kalaupun yang satu selesai pasti yang lain datang, ya. Pemberitaan lah atau apa saja kan, seperti itu yang jadi. Apalagi kita saat ini sedang bekerja sama dengan banyak orang, ya. Pasti itu tidak bisa kita hindarkan. Nah, Berdoa saja, kalau sejauh Pak. ini kan setiap pilkada selalu ada kampanye hitam kepada semua Iya. calon, dan itu semua calon. Iya. Nah, apa yang biasa Ibu lakukan kalau misalnya ada serangan dari macam-macam lah, bisa saja dari kubu lawan atau mungkin bukan kubu lawan, tapi ada saja orang-orang yang memang yang hendak mengganggu konsentrasinya Ibu Miki dan Ibu Cherly. Apa yang Ibu Miki dan Ibu Cherly lakukan? Ya, pertama saya kebetulan senang baca Facebook juga, Pak. Iya. Mungkin ada orang lain ya, biar ndak usah baca biar nggak ndak Pusing. ndak pusing, ndak bisa ndak dapat informasi terkait misalnya kampanye hitam atau ada bahkan fitnah, ya bukan itu saja ya, bahkan fitnah karena akun bodongnya juga banyak, ya seperti itu. Itu tadi akhirnya kita mesti menyadari saat ini sedang di dalam kontestasi ini. Suka atau tidak suka tentu kita akan bertemu dengan yang seperti itu, ya. Itu akhirnya juga mesti ya memang sudah seperti itu. Diterima saja lah. Diterima saja. Bahkan kalau saya bilang ke pendukung, kalau ada yang itu nggak usah ditanggapi, biar aja, pasti juga seiring waktu dia selesai. Sampai kapan juga pasti orang bosan juga. Jadi biar aja, nggak usah kalau saya ya baca ya sudah. Jadi itulah akhirnya ya berdoa biar kita juga bisa lebih tenang, bisa lebih cool nanti menghadapi itu semua. Walaupun nanti ketemunya ini yang kemarin lagi. Halo. Gitu aja, Iya. Pak. Itu yang kita lakukan ya. Nah, sejauh ini Bu, yang Ibu rasa apa sih tantangan-tantangan yang paling berat yang Ibu Miki dan Ibu Cherly hadapi di lapangan ini bertemu masyarakat di masa kampanye ini? Kalau saya sendiri secara pribadi sebenarnya yang berat sebenarnya nggak ada, Pak. Kita kok perginya enjoy juga kita, walaupun tahu itu kadang kita masuk di acara, mungkin tempat acara itu macam-macam pendukungnya. Ada juga yang misalnya fanatik ke paslon lain, ada yang nyeletuk, kita kan pasangan nomor urut ini gitu. Saya cuekin aja, Pak. Jadi nanti kita malah selamat-selamat. Halo bro. Strategi itu juga ya. Iya, strategi itu Pak. Iya. Pertama untuk menenangkan Iya. kita juga sendiri hati, ya. Tetapi juga sekalian juga strategi buat itu kita hadapi, ya. Sehingga
yang kalau kita sendiri masa-masa ini menurut kita ya enjoy aja, nggak ada yang sulit, yang malah mungkin mengatur di dalamnya ini yang malah harus lebih apalagi menyita tenaga pikiran yang justru ke internalnya. Ya. Kalau Ibu Cerli, apa yang Ibu Cerli tantangan berat di masa-masa kampanye ini yang Ibu Cerli rasakan? Sebenarnya sama saja dengan Ibu Wali Kota, karena mungkin dari kami berdua hatinya memang sudah dari sononya diberikan kedamaian. Jadi merasa ketika turun lapangan biasa saja, tidak ada amarah atau walaupun berbeda pilihan, malah kami salam, kan tidak menyakiti hati orang. Baru kalau yang Black Campaign tadi sih paling yang mau dikeluar di Facebook atau status-status hal-hal yang apa ya, manusiawi lah, maksudnya yang kekurangan-kekurangan yang secara manusiawi, bukan karena kami melakukan hal-hal yang kurang baik atau melakukan intimidasi atau pernah korupsi. Ini satu juga Pak, jadi alasan kenapa saya bersedia juga dengan Ibu Miki. Karena selama kami 3 periode di DPRD dan Ibu Miki menjadi ketua DPRD saya waktu periode 2014-19, Ibu Miki ini tidak pernah intervensi apapun di Dewan, termasuk proyek kecil, proyek besar, Ibu lepas kepada yang menangani itu. Ya. Jadi itu enjoy kan ketika berdua berjalan, nah ada yang tidak ada beban. Oh ya itu yang paling pertama Pak. Jadi kami berdua tidak punya beban. Padahal kalau secara pendapat pernah selisih paham berapa kali. Iya. Itu kan pikiran pandangan ya. Ternyata harus ada komunikasi yang paling penting. Iya. Terus kalau di lapangan juga kan menghadapi masyarakat yang beda-beda pikiran, itu kan sudah ada pengalamannya Ibu Cerli 3 periode mencari suara, jadi makin ringan lah, karena bukan hal yang baru di kompetisi ini, walaupun kompetisi pertama untuk Pilwako, tapi kontestasi untuk cari suara sudah sering, sudah 3 periode di DPR kan, hampir tidak ada beda caranya. Nah, terakhir Bu Miki dan Ibu Cerli, apa yang menurut Ibu Cerli yang Ibu Miki dan Ibu Cerli rasakan di kampanye ini yang menurut Ibu itu yang bisa memberikan semangat terus bertarung di Pilwako Tomohon ini? Iya, terima kasih. Jadi memang yang terus memberi semangat ya dukungan daripada masyarakat, dukungan dari teman-teman yang terus sampai hari ini mensupport, dan apa yang kami rasakan dari setiap harinya ini dukungannya terus bertambah ya. Itu makin memberikan semangat itu ya. Semakin memberi semangat ya. Dukungan yang dulunya kita nggak pernah, semakin hari semakin bertambah, dan kita bersyukur karena kita kebetulan memulainya tidak tampil dengan bahkan mungkin orang menganggap kita orang biasa-biasa saja ya. Karena kita juga punya komitmen untuk terus menjadi biasa-biasa saja, walaupun nanti pikirannya harus besar dan kerjanya harus besar, tetapi secara penampilan atau secara pribadi ya biarlah kita tetap biasa saja. Karena ternyata dari itu semua, dari hari ke hari dalam pertemuan dengan masyarakat, ya justru ternyata ini yang memberi kesan yang baik, dan karena itu kami rasakan dari waktu ke waktu malah masyarakat yang datang, orang jadi pendukung ya, orang kasih masuk itu orang pendukung, ya seperti itu. Saya kira itu yang memberi semangat dan semakin memotivasi, dan percaya bahwa kami akan menjadi pemenang. Amin. Terakhir, closing statementnya Ibu Miki kemudian Ibu Cerli kepada masyarakat dan khususnya kepada calon pemilih di Pilwako Tomohon.
Ya, terima kasih kepada masyarakat Kota Tomohon. Jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS, lakukan hak pilih Anda, hak sebagai warga negara yang baik, dan jangan lupa nomor 1, coblos nomor 1. Ibu Charlie, silakan Bu Charlie. Tambahan saja ya Pak, boleh. Jangan lupa juga warga Kota Tomohon untuk 27 November 2024 pilih Provinsi nomor urut 1 ISK Victor. Jadi, Terima kasih. Provinsi dan Kota Tomohon. Tomohon sama-sama satu Ya. ya. Oke. Terima kasih Ibu Miki dan Ibu Shirley sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya harus kampanye, di tengah kesibukannya yang harus turun ke masyarakat, masih menyempatkan waktu ke studio Tribun Manado. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kami mendoakan Ibu Miki dan Ibu Shirley selalu diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya, Terima dan kasih. diwujudkan impiannya. Amin. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan calon wali kota Tomohon 2024 Ibu Miki Wenur, Insinyur Miki Wenur MAP, dan Ibu Charlie Mantiri, sarjana hukum. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Berapa menit tadi? Tadi kode sudah hampir 1 jam ini.